kita sekarang lagi berada di Rumah Cika Thomas ya Ibu, sebagai salah satu wadah dari WBI sendiri Ibu. Iya. Dan ini kan wadah yang berfungsi untuk mendukung para pengrajin juga Ibu. Iya, jadi Rumah Cika Thomas ini berdiri sebetulnya sudah ada 3 tahun. Bahkan sebelum ada warisan budaya Indonesia, saat pandemi itu saya berpikir dan teman-teman tentunya, ini bagaimana ya nasibnya para pengrajin yang mempunyai kain, yang mempunyai hasil karya wastranya. Di saat pandemi tentu tidak bisa dijual. Dan saat itu ya memang kan tentu semua mempunyai problem di ekonomi. Ini rumah ada, sebetulnya ada itu kita sewa sebetulnya tadinya untuk bidang sosial yang saya jalankan. Bidang sosial, ya. Kita bikin nasi untuk dibagi bersama teman-teman SMA saya. Lantas kita berpikir, yuk kita bantu para pengrajin, sehingga dengan kita mempunyai satu tim yang luar biasa, teman-teman saya juga ya, maksudnya itu menghubungi para pengrajin kecil, tapi bukan pengrajin besar ya. Itu juga kita kurasi. Coba lihat Instagramnya, ini toko besar apa toko kecil gitu. Bukannya saya bilang toko besar itu nggak mempunyai kesulitan ekonomi, Betul, tapi kita membantu pelaku UMKM yang tingkatnya udah hampir zero. Nah, banyak sekali pelaku UMKM itu memang hampir menyerah. Mereka lari ke kuliner, lari juga kerja di pabrik atau di mana karena ya nggak tahu lagi mesti gimana. Nah, dengan cara kita minta kainnya untuk dijualkan di rumah ini, dengan jalan kita Instagram, terus kita juga jual, ibu-ibu ngerti kan, koper sambil sedikit maksa, bantuin dong, gini dong. Ramai banget Ibu. Ya memang kita bersyukur, alhamdulillah setiap pengrajin tuh istilahnya terbantu. Nah dari situlah para pedagang, waktu itu masih batik ya, jadi dari situlah pedagang batik ini mempunyai modal kembali untuk mereka memproduksi batik lagi. Kalau enggak, umpamanya kita nggak punya jalan untuk itu, kebayang nggak mereka punya batik di lemari, mereka nggak bisa jual. Iya betul. Nah sedangkan mereka juga harus sekolahin anak, tetap kehidupan pribadinya juga harus tetap berjalan gitu. Jadi rumah ini memang tercipta di awal tuh untuk kegiatan sosial, dari membantu orang sekitar sampai ke pengrajin. Sangat luar biasa sekali. Mungkin ini patut dicontoh juga ya Ibu. Anak muda mungkin dari bersama teman-teman bisa melakukan suatu inisiatif dan bisa seperti ini. Kebetulan kan juga kita sekarang lagi berangsur-angsur pulih ya, insya Allah dari pandemi ini. Harapan Ibu untuk Rumah Cika Thomas ke depannya apa sih Ibu? Ya seperti tadi yang saya katakan bahwa Rumah Cika Thomas ini adalah rumah yang khusus untuk membantu sesama dalam arti apapun ya. Juga sekarang membantu pengrajin. Jadi kalau bisa ada kepentingan atau keperluan apa mencari kado atau ingin mempunyai kain yang lain daripada yang lain, Rumah Cika Thomas ini terbuka. Bahkan tidak hanya wastra, kita juga punya hasil karya dari tangan saudara-saudara kita ya, dari sampai tas, sampai ke peralatan rumah tangga mungkin seperti taplak dan lain-lain, baju-baju, dan ini sudah banyak sekali produksi dari anak-anak muda. Itu yang sangat membanggakan. Dan juga sekarang seperti saya lihat nih, kan sudah mau pakai kain, ini lurik, ini batik. Sekarang anak muda tuh sudah mau pakai wastra-wastra kita dan itu bagus sekali. Nah dengan kesini ke Rumah Cika Thomas, selain membantu pengrajin, kita juga melengkapi koleksi-koleksi kita. Iya betul Ibu. Iya. Kedepannya ada lebih banyak kolaborasi pastinya ya Ibu dengan wastra-wastra yang ada di sini, dengan mungkin desainer dan yang lain. Iya, dan menumbuhkan rasa cinta, anak bangsa kepada produk-produk Indonesia yang bayangin aja kita tuh punya segala macam yang mungkin luar negeri tuh nggak punya. Betul Ibu. Ya, jadi kita kalau pergi aja, seumpamanya kita kemana ke negara yang terindah pun, mereka itu mengagumi sekali wastra-wastra kita. Jadi kenapa kita nggak lakukan sendiri? Betul. Karena ini kan punya kita sendiri.